Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di Room Kata Tarot bareng sama Mbak Zeni. Hari ini kita bakal seru-seruan beda dari biasanya. Kenapa? Karena hari ini kita mau mengabulkan permintaan atau request dari subscriber kita yang minta kita liatin gimana sih sebenarnya si Patrick Steven Kluivert ini bakal bawa timnas kesayangan kita masuk ke Piala Dunia atau enggak. Oke, ini seru banget sih. Tapi sebenarnya aku bakal say sorry dulu ya. Ini kita singkirin dulu ya. Patrick, kamu nunggu di pinggir lapangan dulu ya. Kamu mantau aja dulu. Ini si Patrick nih. Patrick, kamu coba ya kasih kita energi supaya kita bisa baca. Sebenarnya gimana sih si Patrick Steven Kluivert ini bakal bawa timnas kita ke Piala Dunia 2026 atau enggak? Sebelum kita bacain, jangan lupa subscribe dulu channel kita. Dan juga like, komen sebanyak-banyaknya di kolom komen supaya aku makin semangat nih buat bacain request-request kalian. Semakin rame, semakin banyak komen, kalian request apapun, insya Allah kita baca dan kita bakal mengabulkan buat kalian. Patrick Steven Kluivert sendiri lahir 1 Juli 1976 di Amsterdam, Netherlands ya. Wah, beda sekali sama opa kita yang kemarin ya. Opa STY. Bagi penggemar-penggemar drakor ya pasti agak ada kecewa-kecewa ya. Kenapa opa kita diganti sama Patrick Steven Kluivert, atau biasa kita mungkin lebih akrab dipanggil Patrick Kluivert ya. Oke. Kartu yang pertama adalah Nine of Pentacles. Ada Strength. Kemudian ada Knight of Pentacles. Dan juga ada Eight of Wands. Oke teman-teman, dari karakternya Patrick Steven Kluivert ini sendiri, dia punya karakter yang sangat kuat sebagai personal player atau individual player, dimana ambisi yang sangat tinggi mempengaruhi si Kluivert ini. Dia akan push diri dia sendiri untuk achieve goals yang di atas goalsnya dia kalau bisa gitu kan ya. Jadi apapun yang dia, kalau dia sudah punya mau, dia akan try hard, dia bakal kayak latihan kencang, memaksa diri dia sendiri, push the limit untuk dia yakin pasti dia bisa achieve goalsnya dia sendiri. Nah ketika sekarang, di usia dia yang sekarang, si Kluivert ini sebenarnya dia menjadi lebih bijak ya, lebih bijak dalam mengatur strategi gitu. Dia kepengen mungkin sekarang kesempatannya dia nih, karena opa kan baru kita singkirin ya. Tapi ini merupakan tantangan yang sangat besar sekali karena beban moralnya juga lebih tinggi nih buat si Kluivert nih. Kalau aku lihat sebenarnya akan ada banyak peningkatan dari dari STY nih, Sinteyong sebelumnya ke Kluivert. Karena apa? Karena ada antusiasme baru atau semangat baru yang dimiliki sama timnas kita nih. Dan juga ada harapan-harapan positif yang dibebankan kepada si Kluivert gitu. Nah, tapi ini tidak akan mudah karena ini merupakan perjuangan yang sangat panjang gitu. Kalau kita lihat 2026 ya, apakah akan membawa si timnas kita menuju Piala Dunia atau enggak? Jawabannya adalah sebenarnya masih harus berjuang ya. Kalau untuk aku lihat di sini, timnas kita ini udah sangat baik ya, di bawah kepemimpinan head coach kita yang sebelumnya Sinteyong. Banyak hal baru yang kita dapati dari timnas kita, bahwa sebenarnya timnas kita ini terdiri dari pasukan-pasukan yang luar biasa gitu, anak-anak hebat kita gitu. Mereka cukup baik sekali di lapangan di bawah kepemimpinannya Sinteyong gitu. Nah, untuk ketika berganti menjadi Kluivert, sebenarnya Kluivert itu akan lebih mudah untuk ngebimbing atau membawa permainannya jauh lebih baik lagi, karena sudah di-create nih sama Sinteyong nih budaya-budaya disiplin dan strategi-strategi yang luar biasa sudah ada dasarnya gitu.
Tapi kalau kita lihat untuk 2026 sepertinya belum dulu. Kesempatannya belum datang dulu gitu untuk masuk ke Piala Dunia. Jangan berkecil hati karena apa? Sebenarnya itu adalah tahap awalnya timnas kita untuk lebih prepare atau untuk lebih mematangkan skill, strategi dan juga menjadi pemain yang bisa menguasai lapangan dengan baik nanti 4 tahun berikutnya di next Piala Dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, apapun nanti hasil dari pertandingannya, kita tidak boleh judgement terhadap para baik pemain ataupun coach head kita atau pelatih kita. Siapapun, Sinteyong dia hebat, Kluivert juga pasti hebat. Jadi tidak ada ketika kita Sinteyong di cut atau digantikan karena dia jelek atau karena dia tidak bagus memimpin atau membangun strategi di lapangan. Tidak, karena pergantian pemain, pergantian head coach di lapangan itu hal yang biasa di dunia olahraga. Jadi coba jari jemarinya nih warganet harus lebih bijak, fokuskan untuk kita support dan dukung selalu para pemain timnas kita untuk mengharumkan nama bangsa di luar ya, terutama di cabang olahraga sepak bola gitu. Dan untuk kali ini ya ada coba deh kita lihat lagi deh, mungkin salah ya, mungkin akan ada kesempatan kali ya untuk masuk ke Piala Dunia gitu ya. Kalau kita lihat di sini agak berat ya sayangnya, tuh agak berat sekali. Oke, jadi kalau menurut Mbak Z untuk Piala Dunia 2026 timnas kita harus lebih bersabar dulu. Tapi jangan sampai turunkan performa. Karena apa? Ini adalah langkah pertama kalian menuju Piala Dunia di 2030. Jadi kalau kalian gak berhenti sekarang, kalian makin power kalian makin ditingkatkan dari sekarang nih. Ini adalah buat warming up engine kalian. Di 2030 kalian insya Allah akan masuk ke Piala Dunia. Tapi untuk 2026, it's okay, sabar dulu. Kalau dari apa yang Mbak Z lihat, kita belum sampai di tahap itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya guys, masih ada 2030. Oke, nah Sinteyong itu sendiri, kalau misalkan kita tidak digantikan sama Patrick nih, masih dipimpin sama Sinteyong nih sebenarnya, bisa nggak sih dibawa sama Sinteyong ini ke Piala Dunia? Nah ini nih, karena aku bilang ya, aku tuh ngerasa di sini ada dua kubunya Sinteyong sama dua kubunya Sinteyong. Satu kubunya Sinteyong, satu lagi kubunya si Patrick Kluivert ya. Banyak yang bilang kenapa sih harus diganti? Karena kan sebenarnya kita sudah beberapa langkah lagi menuju Piala Dunia gitu. Seandainya kita sabar 2026 ya, mungkin akan lebih baik gitu. Karena apa? Strateginya pasti Sinteyong sudah menyusun strategi untuk Piala Dunia gitu ya. Kalau ini kan jadi ngulang dari awal. Justru kemungkinan lebih besar guys kalau di bawah kepemimpinan Sinteyong gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak mengganti, ya kita kan gak ada yang tahu ya. Kalau kita misalkan kita masih sama Sinteyong gitu ya, terus nanti terjadi kekalahan, pasti kan nanti ada kubu sebelah kan berkata harusnya dari kemarin kalau diganti kita pasti akan masuk ke Piala Dunia ya. Nah tapi kalau misalkan nanti nggak diganti atau diganti, harusnya tuh nanti balik lagi tuh Sinteyong nih, kalau di bawah kepemimpinan Sinteyong kita pasti masuk ke Piala Dunia. Nah itu adalah pendapat-pendapat yang biasa ya guys, wajar ya guys. Jadi kalian jangan baku hantam di kolom komen. Pokoknya fokus seperti yang Mbak Z bilang tadi, kita harus kasih semangat terus timnas kita supaya mereka bisa terus jadi pemain singa-singa di lapangan. Tuh, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut kacamata Mbak Z, ya sebenarnya ini no hard feeling, no offense. Aku nggak kenal Sinteyong, nggak kenal Patrick Kluivert ya, dan juga aku nggak ngerti sepak bola nih.
Tapi kalau aku lihat sebenarnya di bawah kepemimpinan Sinteyong ini akan lebih punya peluang besar berada ke Piala Dunia. Nah, sedangkan di bawah Kluivert untuk 2026 ini harus agak effort sekali ya. Bukan tidak mungkin, tapi agak berat. Karena kalau kita lihat perbandingan antara Kluivert sama Sinteyong, oke, untuk ambisi atau untuk kayak personal skill ya, individual player, Kluivert kuat sekali. Tapi untuk hoki, Sinteyong lebih kuat gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya guys ya. Tapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita nih. Skill dan hoki. Walaupun ada yang bilang, oh nggak ada hoki, semuanya skill. Nah, ada hoki itu adalah sebagian partnya Tuhan. Jadi kalau misalkan kita bicara tidak ada hoki, tidak ada yang ada cuma skill, itu namanya kesombongan ya guys ya. Kita hanya percaya bahwa keberhasilannya dari diri kita, memang kita mampu gitu. Tapi hoki ini sebenarnya aku lebih sukanya menyebutnya keberuntungan dari Tuhan gitu, pertolongan Tuhan. Nah, Sinteyong ini hokinya lebih kencang. Jadi kalau aku lihat, kalau sebenarnya di bawah kepemimpinan si Sinteyong, ini Piala Dunia lebih dekat sih sama kita. Tapi balik lagi ya guys, itu hanya sudut pandang dari Mbak Z, bukan satu fakta yang harus dipercaya. Kita lihat sama-sama nanti apakah 2026 bener-bener masuk Piala Dunia atau enggak nih. Jadi kalau nanti 2026 kalian balik lagi ya ke sini ya. Langsung komen di bawah ya guys ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di intermezzo ramalan berikutnya. Kalau ada yang mau dibaca tentang hal apapun, langsung komen aja. Semoga kalian termasuk komen-komen yang beruntung nih yang bakal kita up jadi video. Semangat untuk Patrick Kluivert memimpin timnas kita tercinta, dan juga semangat terus para Garuda Indonesia. Semoga nama Indonesia semakin harum di mata dunia. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.